Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Amma ba'du. Para pendengar yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan membaca sebuah kitab yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad ibni Ismail As-San'ani rahimahullahu ta'ala. Beliau adalah seorang ulama yang berasal dari Yaman yang hidup pada abad ke-12 Hijriah. Kitab ini adalah Tathhir al-I'tiqad, yang artinya memurnikan akidah atau memurnikan at-tauhid. Tanpa berpanjang lebar, kita akan masuk kepada muqaddimah dari kitab, kemudian masuk kepada uraiannya satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimah. Segala puji hanya milik Allah yang tidak menerima tauhid rububiyah dari hambanya sampai mereka menauhidkan Dia dengan tauhid ibadah dengan semurni-murninya. Mereka tidak menisbatkan kepadanya tandingan, tidak menyeru kepada siapapun di sampingnya, tidak bersandar kecuali kepadanya, tidak mengembalikan semua urusan kecuali kepadanya, tidak menyeru dengan selain nama-namanya yang husna, tidak mendekatkan diri kepadanya melalui perantara-perantara. Siapakah yang bisa memberi syafaat di sisinya selain dengan izinnya? Dan aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi selain Allah semata. Tidak ada sekutu baginya sebagai Rabb dan sesembahan. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya yang Allah perintahkan kepadanya untuk berkata, katakanlah wahai Muhammad, aku tidak memiliki bagi diriku sendiri kemudaratan dan kemanfaatan kecuali apa yang Allah kehendaki, dan cukup Allah sebagai saksi. Semoga salawat dari Allah senantiasa tercurah kepada beliau dan keluarganya dan orang-orang yang mengikutinya dalam keselamatan diri dari aib dan pembersihan jiwa dari setiap keyakinan kotor yang mempengaruhi. Wa ba'du. Ini adalah kitab Tathhir I'tiqad an Adranil Ilhad. Wajib atasku menulisnya dan fardu ain atasku menyusunnya. Ketika aku lihat dan ketahui dengan yakin bahwa orang-orang telah mengambil tandingan-tandingan bagi Allah di kota-kota, kampung-kampung dan di setiap negeri, dari Yaman, Syam, Mesir, Najd, Tihamah, dan semua negeri Islam, yaitu keyakinan yang salah terhadap kuburan-kuburan dan terhadap orang-orang yang mengaku-ngaku mengetahui ilmu gaib dan penerawangan, padahal dia sendiri termasuk orang jahat, tidak salat di masjid bersama muslimin, tidak terlihat rukuk dan sujud kepada Allah walau sekali, tidak mengenal sunnah maupun Quran, dan tidak takut kepada hari kebangkitan dan hisab. Maka wajiblah atasku untuk mengingkari apa yang Allah wajibkan diingkari, sehingga aku tidak termasuk orang-orang yang menyembunyikan apa-apa yang Allah wajibkan ditampakkan. Maka ketahuilah bahwa dalam perkara ini ada pokok-pokok yang diambil dari kaidah-kaidah agama, dan termasuk yang paling penting diketahui oleh ahli tauhid. Itu mukaddimahnya. Kita akan masuk kepada pokok-pokok yang beliau maksud. Yang pertama adalah tentang kebenaran Al-Quran. Beliau mengatakan, telah diketahui secara darurat dalam agama bahwa apa yang terdapat di dalam Al-Quran adalah kebenaran bukan kebatilan, kejujuran bukan kedustaan, petunjuk bukan kesesatan, ilmu bukan kebodohan, kepastian, dan tidak terdapat sedikit pun keraguan padanya. Pokok ini merupakan pokok yang agung, di mana tidak sah keislaman seseorang pun dan keimanannya sampai dia meyakini hal ini, dan hal ini telah disepakati dan tidak diperselisihkan. Pokok yang kedua, para nabi diutus mendakwahkan tauhid ibadah, bahwa Rasul-Rasul Allah dan para nabinya sejak yang pertama sampai yang terakhir
diutus untuk mengajak segenap hamba agar menauhidkan Allah dengan tauhid ibadah. Semua rasul yang pertama mereka perdengarkan kepada telinga kaumnya adalah firman-Nya, Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, beribadahlah kepada Allah, tidak ada bagi kalian sesembahan selain Dia. Surat Al-A'raf ayat 59. Alla ta'budu illallah, jangan kalian beribadah kecuali kepada Allah. Surat Hud ayat kedua. Anibudullaha wattaquhu ati'un, beribadahlah kepada Allah, bertakwalah kepadanya dan taatilah aku. Surat Nuh ayat 3. Inilah yang terkandung pada ucapan la ilaha illallah. Dahulu para rasul mengajak umat mereka untuk mengucapkan kalimat ini dan meyakini maknanya, bukan sekedar mengucapkannya dengan lisan. Maknanya adalah memurnikan Allah dalam ilahiyah, artinya hak diibadahi, dan juga ibadah, maksudnya perbuatan hamba tidak boleh mengibadahi selain Allah, dan menafikan peribadahan kepada selain Allah apapun itu dan berlepas diri darinya. Pokok ini tidak ada keraguan akan kandungannya dan tidak sah iman seorang pun sampai mengetahui dan merealisasikannya. Kemudian pokok yang ketiga adalah pembagian tauhid. Tauhid ada dua macam. Pertama, tauhid rububiyah dan khaliqiyah dan razqiyah dan semisalnya. Artinya bahwa Allah semata sebagai satu-satunya pencipta alam semesta, dan Dialah Rabb bagi mereka dan yang memberi rizki kepada mereka. Tauhid ini tidak diingkari oleh orang-orang musyrik, dan mereka tidak menjadikan bagi Allah sekutu dalam persoalan ini. Bahkan mereka meyakininya, sebagaimana akan diterangkan pada pokok keempat. Itu yang pertama. Yang kedua, tauhid ibadah, artinya memurnikan semua macam ibadah-ibadah yang akan datang keterangannya untuk Allah semata. Pada tauhid inilah dahulu orang-orang musyrik menjadikan bagi Allah sekutu-sekutu, dan kata sekutu mengisyaratkan pengakuan mereka terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para Rasul alaihimussalam diutus kepada musyrikin untuk mengingatkan tauhid yang pertama dan mengajak mereka kepada tauhid yang kedua, seperti yang terdapat pada perkataan mereka kepada orang-orang musyrikin. Qalat rusuluhum afillahi syak, berkata rasul-rasul mereka, apakah ada keraguan-raguan terhadap Allah? Surat Ibrahim ayat 10. Hal min khaliqin ghairullah, adakah pencipta selain Allah? Surat Fatir ayat 3. Dan melarang mereka dari melakukan kesyirikan dalam ibadah. Maksudnya para Rasul alaihimussalam diutus untuk mengingatkan tauhid yang pertama dan mengajak kepada tauhid yang kedua, dan melarang mereka dari melakukan kesyirikan dalam ibadah. Karena itu Allah Ta'ala berfirman, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan, sembahlah Allah saja dan jauhilah tagut itu. Surat An-Nahl ayat 36. Penulis melanjutkan, yakni para Rasul itu berkata kepada kaum mereka, beribadahlah kalian kepada Allah. Sedangkan ucapannya pada tiap-tiap umat, itu ayat yang tadi disebutkan, walaqad ba'atsna fi kulli ummah, sungguh kami telah mengutus pada tiap-tiap umat. Hal ini menunjukkan bahwa Allah tidak mengutus para Rasul kepada semua umat kecuali untuk mengajak kepada tauhid ibadah, bukan untuk memperkenalkan bahwa Allah satu-satunya pencipta dan Rabb alam semesta, langit dan bumi. Karena sebenarnya mereka sudah mengakuinya. Maka ayat-ayat seputar ini pada umumnya tidak datang kecuali dalam bentuk pertanyaan yang mengingatkan saja, seperti adakah pencipta lain selain Allah?
Surat Fatir ayat 3. Apakah yang menciptakan disamakan dengan yang tidak menciptakan? Surat An-Nahl ayat 17. Apakah ada keraguan-raguan terhadap Allah, pencipta langit dan bumi? Surat Ibrahim ayat 10. Apakah akan aku jadikan pelindung selain dari Allah yang menjadikan langit dan bumi? Surat Al-An'am ayat 14. Inilah ciptaan Allah, maka perhatikanlah olehmu kepadaku, perlihatkanlah olehmu kepadaku apa yang telah diciptakan oleh sembahan-sembahanmu selain Allah. Surat Luqman ayat 11. Perlihatkanlah kepadaku apakah yang telah mereka ciptakan dari bumi ini, atau adakah mereka berserikat dengan Allah dalam penciptaan langit? Surat Al-Ahqaf ayat 4. Kata beliau, semuanya adalah pertanyaan yang mengingatkan mereka, maksudnya musyrikin, karena mereka sebenarnya sudah mengakuinya. Maka dengan ini kamu ketahui bahwa orang-orang musyrikin tidak mengambil berhala dan tidak mengibadahinya, dan mereka tidak juga menjadikan Al-Masih dan ibunya dan para malaikat sebagai sekutu-sekutu Allah, adalah karena mereka sekutu Allah dalam penciptaan langit dan bumi dan pada penciptaan diri-diri mereka sendiri. Melainkan itu dilakukan karena mereka ingin mendekatkan diri kepada Allah dengan sedekat-dekatnya, sebagaimana hal ini mereka ucapkan sendiri. Maka mereka mengakui Allah pada kata-kata kufur mereka, dan bahwa mereka, yaitu pihak yang diibadahi, adalah para pemberi syafaat di sisi Allah. Allah Ta'ala berfirman, wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Dan mereka menyembah selain daripada Allah apa yang tidak dapat mendatangkan kemudaratan kepada mereka dan tidak pula kemanfaatan, dan mereka berkata mereka itu adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Kemudian Allah berkata, qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ardi subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Katakanlah, apakah kamu mengabarkan kepada Allah apa yang tidak diketahuinya di langit dan tidak pula di bumi? Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan itu. Surat Yunus ayat 18. Berkata beliau, pada ayat ini Allah Ta'ala menjadikan perbuatan mereka mengambil perantara dalam ibadah sebagai kesyirikan. Lalu Allah mensucikan dirinya dari memiliki perantara, karena tidak ada yang bisa memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya. Maka bagaimana mereka bisa menetapkan perantara yang dianggap sebagai para pemberi syafaat, sedangkan Allah tidak mengizinkan mereka memberi syafaat, dan mereka bukan orang yang berhak mendapatkannya. Kemudian pihak-pihak yang diklaim sebagai perantara itu tidak berguna bagi mereka di sisi Allah sama sekali. Selesai pokok yang ketiga. Yang keempat, orang-orang musyrik mengakui rububiyah Allah. Bahwa orang-orang musyrikin yang para rasul diutus ke tengah-tengah mereka mengakui bahwa Allah adalah pencipta mereka. Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Dan sungguh jika kamu bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan mereka? Niscaya mereka menjawab Allah. Surat Zukhruf ayat 87. Mereka mengakui bahwa Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah, la yaqulunna khalaqahunna al-azizul alim. Dan sungguh jika kamu tanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Niscaya mereka akan menjawab, semuanya diciptakan oleh yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Surat Zukhruf ayat 9. Dan mereka juga mengakui bahwa dialah, maksudnya Allah, yang maha memberi rizki, yang mengeluarkan yang hidup dan yang mati, dan mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan dia yang mengurus segala urusan dari langit ke bumi, dan dia yang menguasai pendengaran, penglihatan dan hati. Wal ma yarzuqukum minas sama'i wal ardi amma yamliku as-sam'a wal absar wa man yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy
wa man yudabbirul amra fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Katakanlah, siapakah yang memberi rizki kepadamu dari langit dan bumi? Atau siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Maka mereka menjawab, maksudnya orang musyrikin, maka mereka menjawab Allah. Maka katakanlah, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Surat Yunus ayat 31. Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun sayaquluna lillah qul afala tadhakkarun. Qul man rabbus samawati as-sab'i wa rabbul 'arsyil 'azim sayaquluna lillah qul afala tattaqun. Qul man biyadihi malakutu kulli syai'in wa huwa yujiru wa la yujaru 'alayhi in kuntum ta'lamun sayaquluna lillah qul fa anna tusharun. Katakanlah, kepunyaan siapakah bumi ini dan semua yang ada padanya jika kamu mengetahui? Mereka akan menjawab, kepunyaan Allah. Maksudnya orang musyrikin. Mereka akan menjawab, kepunyaan Allah. Katakanlah, maka apakah kamu tidak ingat? Katakanlah, siapakah yang memiliki langit yang 7 dan yang memiliki arsy yang besar? Mereka akan menjawab, maksudnya orang musyrikin, kepunyaan Allah. Katakanlah, maka apakah kamu tidak bertakwa? Katakanlah, siapakah yang di tangannya berada kekuasaan atas segala sesuatu, sedang dia melindungi, tetapi tidak ada yang dapat dilindungi dari azabnya jika kamu mengetahui? Mereka akan menjawab, maksudnya orang musyrikin, kepunyaan Allah. Katakanlah, kalau demikian, maka dari jalan manakah kamu ditipu? Surat Mu'minun ayat 84 sampai 89. Berkata penulis, lihatlah Fir'aun dan kesombongannya di dalam kekufuran dan pengakuan dia yang paling jelek, serta perkataannya dengan ucapan yang buruk. Allah Ta'ala berfirman tentangnya, maksudnya tentang Fir'aun, mengisahkan ucapan Musa alaihissalam kepadanya, bahwa Musa berkata kepada Fir'aun, laqad alimta ma anzala haula illa rabbus samawati wal ardi basair. Sesungguhnya kamu telah mengetahui, ini kata Musa kepada Fir'aun, bahwa tiada yang menurunkan mukjizat-mukjizat itu kecuali Rabb yang memelihara langit dan bumi sebagai bukti-bukti yang nyata. Surat Al-Isra ayat 102. Iblis juga berkata, inni akhafullah rabbal alamin. Sesungguhnya aku takut kepada Allah Rabb semesta alam. Surat Al-Hasyr ayat 16. Dan iblis juga berkata, qala rabbi bima aghwaytani. Ya Rabbku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat. Surat Al-Hijr ayat 39. Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Ini juga masih perkataan iblis. Ya Rabbku, kalau begitu maka beri tangguhlah kepadaku sampai hari mereka dibangkitkan. Surat Al-Hijr ayat 36. Kembali kepada perkataan penulis, dan setiap musyrik mengetahui bahwa Allah penciptanya dan pencipta langit dan bumi dan Rabb keduanya, dan apa-apa yang ada padanya, memberi rizki kepada mereka. Oleh karena itu para rasul mendebat mereka dengan ucapannya, afaman yakhluqu kaman la yakhluq afala tadhakkarun. Apakah yang menciptakan disamakan dengan yang tidak menciptakan? Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Surat An-Nahl ayat 17. Innal ladzina tad'una min dunillah la yakhluqu dhubaban walau ijtama'u lah. Sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah sekali-kali tidak dapat menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya. Surat Al-Hajj ayat 73. Kata penulis, orang-orang musyrikin mengakui hal ini dan tidak mengingkarinya. Maksudnya Allah sebagai pencipta, pemilik, pengatur alam semesta dan segala isinya. Selesai pokok yang keempat. Yang kelima, tentang hakikat ibadah. Bahwa ibadah adalah puncak ketundukan dan kehinaan, dan tidak digunakan kecuali dalam merendah kepada Allah, karena Dia satu-satunya yang memberikan nikmat-nikmat terbesar, sehingga layak menerima puncak kerendahan dari hamba, seperti yang diterangkan dalam Al-Kasyaf.
Kemudian sesungguhnya pangkal ibadah dan pondasinya adalah menauhidkan Allah sebagaimana yang ditunjuki oleh kalimatnya. Yang mana kepada tauhid inilah poros dakwah setiap rasul, yaitu ucapan la ilaha illallah. Dan yang diminta adalah meyakini maknanya dan mengamalkan kandungannya, bukan sekedar mengucapkannya dengan lisan. Dan maknanya adalah meyakini Allah sebagai satu-satunya yang berhak diibadahi dan mengibadahinya semata, dan menafikan serta berlepas diri dari setiap yang diibadahi selain Allah. Orang-orang kafir dahulu telah memahami makna ini karena mereka orang-orang yang fasih berbahasa Arab. Oleh karena itu mereka berkata, aj'alal alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab. Mengapa Muhammad menjadikan ilah-ilah itu ilah yang satu saja? Maksudnya yang diibadahi. Sesungguhnya ini benar-benar suatu yang sangat mengherankan. Para pendengar yang dimuliakan Allah, inilah 5 pokok yang menjadi pondasi dalam pembahasan yang akan diurai oleh penulis kitab pada pembahasan-pembahasan berikutnya. Semoga dengan pembacaan teks dari kitab ini bisa memberikan kepada kita tambahan ilmu yang bermanfaat. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.